Qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wong sing iman, orang yang beriman dan dia itu amilu as-solihat, banyak mengerjakan taat, mengerjakan amal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, akan Allah jadikan bagi orang tadi rasa cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak beramal soleh akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikasih rasa wudda, cinta. Wong sing akeh ngamalno soleh, amal soleh, saya ja'alu bakal dadiaken Allah lahum maring orang-orang tadi apa? Wudda, rasa cinta. Paham ini? Bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh ya. Lebih-lebih amalnya itu berupa fardu, berupa sunnahnya kanjeng Nabi SAW. Dalam satu hadis disebutkan ada seseorang itu ya tagarrab, katanya Allah, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan banyak mengerjakan sunnah, sampai hatta uhibbuh, sampai aku mencintai dia, katanya Allah. Ada orang itu mendekat dengan fardu sampai dicintai oleh Allah. Ada orang dengan sunnah sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh. Kalau pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sing akeh amal soleh. Apa maksudnya wudda ini, katanya? Rasa cinta yang akan Allah ciptakan gara-gara orang itu banyak beramal soleh. Apa? Cinta. Apa maksudnya apa? Katanya Ibn Abbas, ditafsiri sama Ibn Abbas, yuhibbuhum, Allah akan cinta kepada mereka. Paham? Yuhibbuhum, bakal cinta Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka yang sering mengerjakan amal soleh itu. Tidak hanya itu, yuhabbibahum ilal mu'minin, dan dia akan dicintai oleh orang-orang mukmin yang lain. Bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bakal dijadikan dia itu dicintai oleh orang mukmin yang lainnya. Yuhabbiba, akan dijadikan dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal didadikno dicintai oleh orang mukmin yang lainnya. Paham ini? Wis dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menjadikan mereka itu, orang itu, didadikno atine uang mukmin sing lain ku cintanya orang itu. Paham? Dalam satu keterangan tuh Sayyidil Habib Umar tuh pernah nerangkan bahwasanya di antara salah satu keterangan itu, ketika Allah itu mencintai seorang hamba, Allah akan memberi pengumuman kepada akan memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan, aku cinta pada orang itu Jibril. Fa'ahibbuh, cintai dia. Jadi kalau Allah itu senang sama seorang hamba, Jibril suruh senang juga sama dia. Loh, gara-gara Jibril itu disuruh cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Jibril ngasih pengumuman, hei, aku suruh cinta sama satu orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian ayo cintai mereka. Suruh malaikat tuh akhirnya sama Jibril disuruh mencintai satu orang itu. Kalau di langit sudah dicintai, maka apa? Fayudhu lahul qabul fil ard, maka di bumi dia tuh akan diterima, akan dicintai oleh orang-orang yang di muka bumi. Dari hadis ini pernah diterangkan oleh Sayyidil Habib Umar bahwa di antara salah satu perbuatan yang mana kita harus jadikan perbuatan itu sebagian dari agama kita apa? Mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa boleh? Allah nyuruh malaikat untuk cintai loh, untuk mencintai seorang yang istimewa. Paham? Di antara salah satu hal yang harus kita jadikan dalam salah satu isi agama kita apa? Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama atau kelakuan yang dilakukan oleh Allah apa? Allah cintanya seorang hamba, Allah umumkan pada malaikat, akhirnya malaikat mencintai. Di antara salah satu hal yang harus kita jadikan salah satu dari isi agama kita apa? Mencintai orang-orang yang soleh. Apa boleh? Boleh orang yang ngelakoni soleh terus akan dicintai oleh Allah. Saya ja'alul lahumur rahmanu wudda, para aulia dan lain semacamnya.
Umpamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, lek ono uang dicintai mbek Allah, para malaikat mencintai mereka akhirnya. Gara-gara apa? Gara-gara Allah cinta kepada satu orang itu, akhirnya para malaikat ikut cinta kan ya tadi keterangannya ya. Nah, ketika itu Allah sudah mencintai seorang itu, maka di bumi akan diterima orang itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gara-gara dicintai oleh Allah, di muka bumi yudha lahul qabul. Uang itu diterima, dicintai oleh orang lain. Iku uang biasa. Umpamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, masa gak dicintai oleh Allah? Maka sudah sangat pasti cinta kepada Nabi itu adalah sesuatu inti dari agama kita. Paham? Lah uang biasa dicintai oleh Allah, umpamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang soleh, apalagi para aulia dan lain semacamnya. Nah, itu hadis qudsi itu. Idza ahabballahu fulan nada Jibril. Itu hadis qudsi, cari. Hadis qudsi ini kalamnya Allah selain Al-Qur'an. Sahih hadisnya itu. Masya Allah. Sayaj'alu lahumur rahman wudda, ini ayat wala Al-Quran. Orang yang beriman sering beramal soleh pasti dicintai oleh Allah. Maka kita bisa menilai siapa orang-orang soleh ini. Para aulia, para masyayikh, salafun soleh, orang-orang soleh sudah pasti dicintai oleh Allah. Orang yang bermanfaat bagi agama kita, yang berjasa. Wong biasa sering amal soleh bakal dicintai dari ayat ini, apalagi para orang soleh itu. Terus kita tidak boleh cinta sama orang soleh. Terus masa tidak ada efeknya orang soleh itu? Ngefek. Jadi gitu. Ayat ya ini ya, ayat ya Al-Quran, surat Maryam, ayat piro? 96. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Oh bukan wali, itu cuma orang biasa tapi banyak amal soleh. Oh kalau sudah dapat cintanya Allah, lebihan teko wali. Ini sudah jelas, kita nyari wali bingung mungkin ya, sing koyo opo kriterianya wali. Tapi uang lek sering amal soleh sudah jelas ya masuk ayat ini. Paham kan? Nah, ente bisa, kita bisa, siapapun bisa jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ini amal soleh, sing takwa, sunat Kanjeng Nabi dan lain semacamnya. Masya Allah. Terus ada alaihi. Nah, terus hatta uhibbu a'tiyannahu ta'adhani lau idhannahu hadha. Inna Allah ta'ala gal, hadis qudsi. Masya Allah. Man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Sapa uang sing musuhi orang yang aku jadikan wali. Wali itu apa artinya? Kekasih, orang yang aku cintai. Paham? Siapa yang memusuhi orang yang aku cintai, berarti dia sudah ngajak perang sama saya. Kok iso? Siapa wali itu? Karena siapa? Karena dia berjasa. Karena dia apa? Banyak penghambaannya sama Allah. Tidak mungkin diremehkan, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, taatnya Allah sering membuat Allah senang. Lah ono wong nyala yang wong sing koyo ngono sing diridhoi pangeran sering buat Allah senang. Nyala, Allah yang akan angkat tangan nanti, hati-hati. Paham ini? Iku wali ya. Terus mosok wong sing nyala yang Kanjeng Nabi terus mbek pangeran ndak dimusuhi lebih-lebih lagi. Oh selamat ini, hidup di dunia ndak apa-apa ini. Dia tuh ngenyek Kanjeng Nabi kemarin, dia itu nyala sama Kanjeng Nabi, ndak mau sama Kanjeng Nabi, atau sesuatu yang berkaitan sama Kanjeng Nabi ndak mau. Seperti kemarin diterangkan apa? Orang yang ngeremehkan sesuatu yang ada kaitannya sama Kanjeng Nabi ditakutkan apa? Paling kecilnya balasannya apa?
suul khotimah. Ndak ini hidupnya enak. Oh iya delok di akhirat kok. Dah ono sing aman, hati-hati loh. Awas. Wali saja Allah bela-belain. Apalagi Kanjeng Nabi. Jadi gitu ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilai mimma aftaratu alaih, katanya. Hati-hati. Dan hambaku, katanya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang paling aku senangi ketika mereka mengerjakan apa? Fardu. Ketika orang itu mengerjakan fardu terus, yang aku yang seneng. Paling tak senangi aku. Ada juga orang itu wala yazal abdi, ada seorang hamba terus menerus mengerjakan bin nawafil, sunnah-sunnah, sampai aku cintai juga akhirnya, katanya. Paham? Ini kembali ke runtutannya tadi, amal soleh, alladzina amanu wa amilus solihat. Iman terus banyak ngamal soleh. Amal solehnya baik berupa fardu, bakal dicintai, sunnah bakal dicintai, atau amal soleh yang lain. Jadi gitu, ndak bakal bosen Allah Subhanahu wa taala itu ngelihat inti amal soleh. Walaupun sehari satu, misalkan inti satu hari kuat baca satu ayat Al-Qur'an, inti satu hari kuat misalkan baca tasbih terus istighfar cuma 100, ndak bosan. Innallaha la yamal, Allah itu tidak bakal bosan. Sampai orang itu sendiri yang bosan, baru Allah bosan nanti. Hatta tamallu, katanya al-hadits sama kamakal. Lah uang itu bosan, ibadahnya pangeran buru bosan pangeran nganggepi uang itu. Hati, ojo diremehno. Masya Allah. Ketika orang itu sudah mendekatkan diri dengan nawafil atau fardu terus sampai dicintai oleh Allah. Seperti itu harusnya orang itu kudu ngono aja nih. Terus ojo ketika kita itu beramal, ojo ngenteni balesan, ojo kok ndak oleh. Kerja terus sampai tutup akhirnya kok yang balesan nih. Katanya Habib Ali Habsyi kemarin apa wal haq, katanya Habib Ali Habsyi, yang benar tuh ente diem sudah pada posisi ente, kerjakan terus sampai engkau pangeran sing nutuk nolak usmari aja nih dileng kok akhirnya pangeran. Jadi gitu ya. Ketika sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insa'alani la'atiyannah. Oh ini. Kalau sudah dicintai oleh Allah, jaluk dikabulno oleh Allah. Pengkabulannya itu beda sama pengabulan yang umum kalau sudah aulia ini. Doanya siapapun pasti diterima oleh Allah, tapi kapan, cepet apa ndak datangnya doa itu beda kelasnya. Iya beda. Saya kasih contoh. Ente punya sepeda motor, sama satu orang punya mobil Alphard, mau ke Solo, cepetan di sing sepeda motor apa sing Alphard? Alphard, podo tuh modal lebih banyak, lebih cepat sampai. Yang Alphard masuk tol, keluar tol 3 jam sampai. Sing sepeda motor sedino. Paham? Itu hanya akal-akalan ya. Bukan yang pangeran. Memang ada beberapa macam orang itu pengen dekat sama Allah, dekat sama Kanjeng Nabi, itu ada beberapa macam. Ada memang orang yang harus usaha, akhirnya tutup. Ono sing pancen wis ditarik dhisik be pangeran. Ditarik dhisik, diberseni dhisik, dipek be Allah. Allah sing berseni akhirnya tutuk cepet. Ada jazbah itu namanya. Ditarik be pangeran. Kayak ada orang tuh sering mujahadah, sering poso, sering wiritan, akhirnya dadi wali. Ono sing majdzub, langsung ditarik be pangeran, diangkat dadi wali. Uripe biasa-biasa, kadang nyeleneh, tapi wali ne pangeran. Paham? Jadi gitu. Ada yang kasab dulu, usaha dulu, baru jadi wali. Dan kita nggak bisa menilai. Berarti lebih bagus yang itu ya, langsung ditarik. Nggak bisa nilai, nggak usah nilai. Duduk sing nentuk nopolai. Kalau kita sampai berprasangka, ini lebih istimewa yang langsung ditarik, berarti ya nggak usah usaha, langsung jadi wali. Timbang aku usaha jadi wali. Nggak ero. Bukan ente yang tukang nilai. Yang berhak menilai itu siapa? Yang ngangkat mereka. Kita ya harus mentakdimi kedua-duanya, tidak bisa. Jadi seperti itu ya. Kalau sudah dekat sama Allah, kalau sudah dicintai, jaluk tolong ditolongi, dan seperti itu. Para aulia kok mandi omongane. Idune wong biyen iki, wong wali, wong saleh, ulama biyen idune dicak loro weteng iki. Apa? Ya zaman dulu mungkin ndak ada get, ndak ada HP, kerjaannya ya wis ngaji Quran wiritan. Luwe keramat. Zaman saiki ndak keramat. Wallahualam, ndak iso nilai kita orang.
Mungkin keramatnya itu oleh Allah ditutupi supaya apa? Kasaken yang wong-wong sing kayak kita orang ini. Dulu itu orang itu mau lihat fotonya ulama itu wedi sungkan. Saiki ngawur ente share. Dipajang foto profil WhatsApp mlebu jeding, digawa ngengek misale. Allah yastur. Ruturuan ndak kelambian itu delok fotone iki fotone ngentat ngentut di endi itu cedhut ana fotone Habib fulan, ulama fulan. Tak ada. Keramatnya mereka tidak bakal berkurang. Orang-orang yang sir, punya madat, punya karomah itu tidak bakal berkurang setiap zamannya. Cuman mungkin efeknya, kualatnya nggak langsung, nggak kayak dulu. Kenapa? Sekarang zaman seperti ini. Langsung dijur-juran, nanti ngelama didik langsung kualat. Ya buyar ruang lagi. Buyar. Oh, jenenge ulama, jenenge wong soleh. Ngawur nilai dan lain semacamnya. Wallah alam. Yang jelas orang-orang seperti itu tidak bakal berkurang. Kalau dulu uang ketemu keretek titik langsung loro, langsung warang. Zaman saiki digawe guyonan, ya ini digawe guyonan, wali hulan digawe guyonan. Misalnya Allah, la haula wala quwwata. Terus kalau alaihissalam ganti korban. Insyaallah. Qala sallallahu dalam satu hadis qudsi yang lain disebutkan, "Idza taqarraba ilayya 'abdi, shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an." Allah. Ketika ini perumpamaan. Begini. Ini sangat tidak imbang. Perumpamaan tidak sangat. Karena ya beda, kita sapa, Allah itu sapa. Wajar seperti itu. Ketika ente berhadapan sesama sederajat gini, mungkin inti kemarin traktir beli mie ayam, ya besok paling dia tidak bakal jauh lendak bakso ya mie ayam traktiri gantian ngono. Tapi lek kon bareng mbek wong sing luwih dukur, suatu ketika inti jalan orang itu kehabisan fulus, akhirnya inti traktir makan soto misalnya, pasti besok dia tidak bakal traktir soto gitu karena lebih kaya. Jual restoran, terima kasih ya, itu. Katanya Allah, ketika ada seorang hamba mendekat kepadaku shibron, satu jengkal, aku akan balas sak diro. Ini shibron bidhirin, balasan dari Allah. Ente mendekat kepada Allah satu jengkal, rahmatnya Allah yang datang kepada ente bukan hanya satu jengkal, lebih dari satu jengkal. Paham? Contoh, ente sholat satu kali, balasan dari Allah 10. Paham? Ente ngaji lebih-lebih bulan-bulan istimewa kayak Ramadan gini 1000. Nggak imbang. Ente kerja satu hari balasannya 100, seminggu bayarannya berapa berarti? Kalau seminggu 700. Tapi ini enggak, ente seminggu kerjanya balasannya 2 juta. Nggak ono bos kayak gitu, nggak ono. Itu seperti itu Allah. Jadi apa ya? Uang kate jadi untung banyak itu aslinya gampang. Sing akeh ngamal soleh. Amal soleh ente jalan biasa mendekatkan diri kepada Allah. Allah nampani kon ki blayu. Ayo. Nah, ini. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'a. Kalau dia itu mendekat kepadaku satu dhira, aku mendekat kepada dia
lebih banyak, lebih panjang lagi. Kalau dia datang kepadaku berjalan kaki, aku menyambut dia lari di godak, pangeran. Masya Allah. Taqarrubul abid, apa maksudnya mendekatnya seorang hamba satu jengkal gitu apa? Ya dengan mengerjakan taat. Wa khidmatih, dan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente ngelakoni taat siji ae balasane Allah iku seneng nemen. Paham? Ibarat ente baru sekali ke rumah saya, tapi saya nyambut ente tuh kayak sudah kangen lama, disiapno iki, siapno mangan, rawon, sate, gulai, krengsengan, mandi, nasi jagung. Padahal masih sedina, ente tidak kira suwe. Koyo sing suwe tidak ketemu. Boleh aku seneng nyanggon, disambut, mulai sih disangoni. Lek nyang wong lain ente misalnya apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Nah, bodoh pengen lek ente datang ke orang lain, orang itu kalau kita datangi marah. Oh, iki mana? Teko iki mana? Lek nyang pangeran ndak. Ente punya salah sama orang, orang itu akan menjauh dari ente. Ente punya salah sama Allah, ente datang sama Allah, Allah akan nerima ente. Ente dekat sama seorang, akhirnya tukaran. Lah kira cedek ngadoh. Semakin ente kejar, semakin jauh. Tapi Allah enggak. Semakin ente menjauh dari Allah, terus ente mau balik, diterima pangeran. Semakin ente menjauh kepada dia, terus ente kembali sama dia, welcome. Ahlan wa sahlan. Ada. Mendekatkan seorang hamba kepada Allah itu apa? Dengan khidmah, dengan ibadah. Terus Allah itu katanya kalau ente mendekatkan jalan kaki kepada Allah, Allah akan ngejar lari kepada ente datangnya. Apa maksudnya? Rahmatnya. Taqarrubur Rabb min abdihi, mendekatnya Allah kepada seorang hambanya apa? Bifadlihi, dengan memberi anugerah, warahmah, dan rahmat. Jadi gitu. Rek puasa sedina rek. Puasa cuma 1 hari, kita puasa cuma 1 bulan. Gara-gara 1 bulan ini surga ini kangen sama orang yang puasa. Dalam satu hadis disebutkan apa? Ketika sudah masuk malam 1 pertama dari bulan Ramadan apa? Allah itu ngomong sama malaikat Ridwan, ya malaikat Ridwan, zayyinil jinan, hiasi surga itu, lisuwami Ramadan. Hiasono surga itu apa? Untuk menyambut orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Gambarannya seperti ini. Ketika ente sudah ngelamar seorang perempuan tuh ketika mau kawin mantenan sama ente didandani kan ya? Mosok wong wedok iki didandani terus dikenalnya wong lain. Ya enggak kan, pasti buat ente. Jadi secara tidak langsung orang yang berpuasa dikasih tiket. Apa surga kok ngenteni kon. Terus engko dilebokno neraka. Ya enggak, maksudnya pengampunan, bakal diampuni orang yang berpuasa, yang senang malam Ramadan dan lain semacamnya. Apalagi setiap malam tarawih dan lain semacamnya, Masya Allah. Ente tarawih sekali Allah tuh menyiapkan banyak balasannya. Masya Allah. Hadza Rabbun, makanya dinamakan Rabbun. Apa? Wong sing nata. Rabbun, wong sing Rabba, yang sudah menata kayak apa, ngatur hidup kita itu. Ndak ono aturan sing luput pangeran kita ono. Ndak ono sing luput. Masyaallah. Qala alaihi salam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطا الهتاني والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب
واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب وأكشف الكروب وأكفنا المرهوب. أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت. أتمم لما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت. واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا. نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان. نمر بما لا نعمل وناتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي. نرائي الخلايق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحب عداد طش السحب. والحمد للإله في البدء والتناهي.